kalau al-iyu sudah menjurus pada ya kelemahan yang lebih dari biasanya. Ada juga makanya kemudian di dijadikan masal itu la takun haban nakoh gitu. Jangan menjadi seperti haban nakoh, karena dia itu orang yang punya banyak harta. Dia takut dicuri oleh orang, maka dia sembunyikan di padang pasir agar hartanya aman. Kemudian apa yang dijadikan patokan agar nanti dia bisa balik lagi mengambil hartanya? Yang dijadikan patokan adalah awan yang ada di atas sana. Nastamirru ila al-khoslatil khamisati. Ustaz Sukirno. Khoslatul khamisatu wuduhu jawabihi idza su'ila wa zuhuru hijajihi idza judila la yahduruhu iyyun wala ajzun wala yu'ariduhu khasmun fi jidalih illa kana jawabuhu awdaha wa hijajuhu ar-ramisa. Dan adapun yang urutan yang kelima, wuduhu jawabihi idza su'ila, ketika Rasulullah SAW ini ditanya tentang sesuatu, beliau menjawabnya dengan sangat-sangat jelas. Kemudian ketika ditantang untuk berjidal ataupun untuk musyawarah, beliau menampakkan alasan atau hujahnya dengan sangat gamblang. Kemudian la yahduruhu iyyun, ay la yudayiquhu wa la yamna'uhu an ada'i muradihi dha'fun, dan tidak menyempitkannya ataupun tidak mencegahnya dari sesuatu yang diinginkannya, suatu kelemahan, yaitu tidak tampak baginya kelemahan ketika diajak musyawarah atau diskusi. Wala yaqta'uhu ajzun, dan juga tidak tampak baginya, yaitu Rasulullah SAW, keadaan lemah. Wala yu'ariduhu khasmun fi jidalin, ya enggak kalimat kata illa kana jawabuhu awdaha, kecuali ketika semuanya itu dilaksanakan, maka jawaban Rasulullah SAW itu sangat-sangat gamblang. Wa hijajuhu arjaha, dan juga hujjah atau alasan ketika memberikan jawaban tersebut itu lebih dipilih dan masuk akal. Fadailu kalam Nabi atau aqwal ini. Yang pertama, tadi sudah tepat apa yang disampaikan oleh Ustaz Sukirno, bahwa apabila Nabi ditanya tentang sesuatu itu jawabannya sangat-sangat jelas. Apabila Nabi didebat di sini, artinya ada yang mendebat beliau, justru hujahnya itu semakin nyata. Kalau kita didebatkan tambah ciut, tambah kerut begitu ya. Yang tadinya kumpul di kepala hilang, buyar semua. Yang ada bodoh, Pak. Berantem. Kalau Nabi semakin ditantang, semakin muncul. Itu gitu bedanya antara kita dengan banyak alasan itu. Atau makin ditantang, hujahnya itu semakin muncul bahwa beliau adalah seorang yang luar biasa. La yahsuruhu ayyun. Nabi itu tidak dibatasi oleh kelemahan, oleh kepayahan. Al-iyyu itu kebodohan yang bukan sekedar bodoh tapi payah begitu. Iya. Mirip dengan al-humku. Kalau di balaghah itu al-iyyu itu contohnya seperti orang yang bawa 11 ekor kambing, kemudian ketika ditanya berapa kambing yang kamu bawa, dia jawabnya 10.
Sebelas kan. Lah sekarang kambingnya kemana? Kabur semuanya. Oh, Nah, itu dilepas. maksudnya orang-orang yang Oh. payah. Contohnya apa begitu kalau dalam Payah gimana? maksudnya kelemahannya itu bukan sekedar Justru parah maksudnya. merugikannya dia Iya. kali ya. Sangat Jadi, parah itu. artinya kelemahannya itu bukan sekedar lemah. Kalau sekedar lemah semuanya lemah. Artinya itu sudah menjurus pada ya kelemahan yang lebih dari biasanya. Ada juga makanya kemudian dijadikan masalah itu la takun haban nakoh gitu. Jangan menjadi seperti haban nakoh. Karena dia itu orang yang punya banyak harta. Haban nakoh. Dia takut dicuri oleh orang, maka dia sembunyikan di padang pasir agar hartanya aman. Kemudian apa yang dijadikan patokan agar nanti dia bisa balik lagi mengambil hartanya? Yang dijadikan patokan adalah awan yang ada di atas padang sana. Kita kan kalau di debat, Jangan jujur-jujur banget Bu Kiai. itu kalau di debat yang tadinya pintu jadi PA. Wala yaqta'uhu ajzun. Jadi Nabi itu tidak dibatasi oleh kelemahan. Jadi semakin mengalir. Ini saya kira perlu menjadi pemikiran bagaimana kita mengajarkan ilmu mantik ini kepada anak-anak kita ini. Karena ini modal untuk. Jadi pertama harus banyak membaca, yang kedua banyak belajar ilmu mantik, yang ketiga tentunya membiasakan diri dalam forum mujadalah debat tadi itu. Maka kelas 5, kelas 6 kita rencanakan ada program ini gitu kan, melalui kajian akidah, akhlak dan fikih, tetapi implementasi seperti ini. Ada muzakarah dan ada musyawarah, ya mujadalah bil khair tentunya di sini gitu ya. Ini biasakan karena apa? Karena dalam forum-forum ilmiah, dalam forum akademik itu banyak serangan-serangan yang biasanya itu ya ditujukan pada kita. Nah, apabila kita tidak mampu melawan atau menghadapinya, maka ini tentunya akan menjadi hal yang merugikan. Bahasa sekarang buzzer. Buzzer. Buzzer itu logikanya bermain kan? Itu ya, logikanya bermain itu. Jadi bisa menggoreng permasalahan. Nah, kita harus menghadapi buzzer ini. Nah, juga guru juga harus mentalnya kuat. Bagaimana kalau wali muridnya marah, komplain, nah gitu kan? Sebagaimana sering kita temui itu kan. Nah, kita harus terus berpikir tenang. Biasanya apa? Unwanu du'fi aklihi, apa tuh maksudnya itu? Unwanu du'fi aklihi, apa? Ijabur rajuli binafsihi unwanu du'fi aklihi. Orang yang sombong, ya, apa tadi? Ijabur, orang yang membangga-banggakan diri, merasa benar, merasa kuat, merasa ini, justru menunjukkan unwan du'fi aklihi. Kalau akalnya du'f, ya sebenarnya mudah dipatahkan. Ya. Nah, jadi ini anjuran bagi kita untuk mempersenjatai diri, ya, dengan logika yang tepat, dengan hujjah yang balighah, yang kuat di dalam menghadapi tantangan bahkan perlawanan dari musuh-musuh. Karena Rasulullah berhasil keluar sebagai pemenangnya. Kayak alihadza jama'tana. Siapa itu yang mengatakan itu? Abu Lahab. Ketika Nabi mengumpulkan ayuhan nas gitu di Jabal Qubais itu kan, ittaqullah, budullah itu.
demikian kemudian marah. Tuh, lihat coba orang yang marah. Tabban laka ya Muhammad. Bahasa ini apa? Tabban ya Muhammad. Alihada jama'atana. Emang kayak gini baik kita dikumpulin gitu kan. Bahasa Jombangnya gitu. Hah? Jauh-jauh kirain apa ini. Nah, itu kan emosi, penuh emosi dan sebagainya. Bagaimana Nabi menghadapinya? Menang. Nabi selalu menang ya. Nabi selalu dapat mengalahkan, apalagi sebetulnya menghadapi orang emosi itu paling ini ya, paling apa? Paling untuk mudah. kita mudah. Paling mudah. Sampai pesilat juga gitu ya. Iya. Kalau musuhnya emosian, Ketahuan emosi gerakannya. nih, maka tinggal mencari titik kelemahannya, ya kan? Kalau pesilat gitu kan, karena ngawur pasti orang emosi, ngawur, doang dan sebagainya, ya kan? Iya. Jadi yang cerdik, yang cerdas, tinggal mencari titik kelemahannya. Demikian pula orang yang emosi dan berkatanya, wah, itu kan, itu mah otaknya sudah tidak terkontrol sana sini. Nah, bagaimana memberikan hujah-hujah yang bisa mematahkan argumen-argumennya, ya. Nah, demikian bekal dari baginda Rasul di dalam menata ucapan kita agar tertib, agar logis, gitu ya. Maka kalau kita sekarang, kalau baginda Rasul itu anugerah, maka kita harus dilalui dengan baca, belajar romantik, dan biasakan kita untuk bermusyawarah atau bermujadalah. Begitu ya.